Kita akan membahasnya bersama dua narasumber kami. Yang pertama ada pengamat terorisme dari Universitas Malikusaleh Lok-Sumawe, Al-Haidar. Pak Al-Haidar, selamat malam. Ya, selamat nanti malam. juga akan bergabung bersama kami melalui sambungan satelit nanti. Ada Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Frans Barung Mangera. Saya ke Pak Al-Haidar dulu. Pak Al-Haidar, siapa mereka? Kenapa kalau kita petakan kan kemarin terakhir di Bandung, kemudian di Tangerang, masih berada di wilayah sebelah barat begitu. Tapi kemudian tiba-tiba di wilayah timur atau di bagian timur Pulau Jawa. Pesan apa yang hendak mereka tunjukkan? Sebenarnya mereka punya pesan sederhana bahwa mereka masih eksis, masih memperjuangkan berdirinya daulah Islam, masih terus memperjuangkan tegaknya khilafah Islamiyah di Indonesia. Dan ini merupakan perjuangan yang lama yang sudah ada sejak berubahnya JAT kepada JAD. Jadi semenjak munculnya ISIS, mereka ingin menjadikan Indonesia ini sebagai bagian daripada provinsi jauh atau wilayah dari ISIS yang ada di Suriah dan di Irak tersebut. Dan kelompok ini adalah kelompok yang sebenarnya memanfaatkan jaringan infrastruktur jaringan lama. Infrastruktur yang pernah dibangun oleh JI dan JAT. Dan ketika itu mereka masih berafiliasi kepada Al-Qaeda. Nah, ketika afiliasinya mendapatkan afiliasi baru dan mendapatkan pemimpin yang baru yaitu Aman Abdurrahman, maka mereka memanfaatkan infrastruktur jaringan lama ini untuk mengembangkan jaringan mereka yang baru dengan rekrutmen yang baru. Jadi berarti mereka yang di Jawa Timur adalah mereka yang baru direkrut? Iya, beberapa di antara mereka itu baru direkrut, terutama yang kemudian beberapa orang yang dikirim ke Halmahera untuk mendirikan tamkin ataupun teritorial yang menggantikan teritorial MIT yang dianggap sudah hilang. Jadi MIB yang tadinya berada di bawah komando jaringan JAD ini itu mengambil alih tanggung jawab ini untuk mengembangkan MIT yang dianggap dulu sudah punya tamkin, sudah punya wilayah, sudah punya teritorial. Jadi sekarang ini maka mereka mengambil alih kebijakan itu untuk supaya jangan hilang wilayah kekuasaan mereka. Saya ke Pak Kombes Frans Barung Mangera, Pak Mangera, Pak Frans, saya ingin mengkonfirmasi kepada Anda informasinya hari ini ada satu orang lagi sebenarnya yang dibekuk oleh Densus 88 dan Mabes Polri di wilayah Kendal, Rawasari, betul? Apakah terkait dengan yang disergap tanggal 8 kemudian tanggal 6, betul? Ketiganya ada keterkaitan, Pak Frans? Saya perlu koreksi sedikit ya, Pak. Ya, silakan, Pak. Ya, itu hari Jumat kejadian yang di Lamongan itu. Tanggal 7, betul. Nah, tanggal 7 bulan 4 2017. Nah, kedua orang yang sudah dibawa oleh Detasemen Khusus 88 Mabes Polri inilah yang menimbulkan yang namanya instruksi Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk meningkatkan tugas-tugas polisionil dalam rangka eskalasi yang dipandang perlu oleh beliau bahwa ini akan cukup meningkat. Nah, kemudian tanggal 8 yang terbukti jam 10 pagi ya ketika anggota sedang melakukan penjagaan dan patroli, tiba-tiba ada kendaraan yang memang dilihat mencurigakan dan membuka kaca dan melakukan penembakan. Nah, ini rangkaian kedua kejadian inilah yang sudah disampaikan analisis dan evaluasi oleh Kapolda untuk meningkatkan situasi dan kondisi disikapi dengan tugas-tugas polisionil di lapangan yang telah disampaikan oleh Kapolda Jawa Timur, Bapak Irjen Pol Dr. Andes Mahfud Arifin untuk kita sikapi secara bersama. Nah, kedua kejadian ini memang berimplikasi terhadap 39 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur untuk selalu siaga di dalam hal ini. Dan kita telah membuktikan bahwa kesiagaan kita memang dapat kita pertanggungjawabkan dengan tidak ada masyarakat pun yang terluka akibat kontak tembak dengan yang bersangkutan di Tuban itu. Kami prioritaskan memang kepada masyarakat dulu untuk relokasi dan masyarakat kita amankan.
Ya. Ini sangat menunjukkan bagi warga silakan. di Jawa Timur. Pak Frans, kalau kita lihat kejadian yang Anda sebutkan tadi tanggal 7, kemudian berimbas pada tanggal 8. Kalau kita lihat polanya berarti ada balas dendam, upaya balas dendam ketika aparat penegak hukum bertindak tegas kepada mereka. Ini pola yang cenderung berulang. Ada upaya yang kemudian firm begitu untuk kemudian jangan sampai pola balas dendam ini terulang kembali. Ya, hal itu memang sudah kita antisipasi. Di media-media mereka juga yang timbul tenggelam dan kadang hadir lagi media itu dan kadang ditutup lagi di media sosial juga mereka melakukan hal seperti itu. Menyampaikan ke dunia publik melalui media-media mereka bahwa mereka akan melakukan balas dendam terhadap aparatur ini, karena aparatur kepolisian dianggap adalah aparatur yang menghalangi niat dan tujuan mereka untuk mendirikan salah satu ideologi mereka di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Oleh karena itu kita sudah dari awal perintah Bapak Kapolri untuk siap siaga terhadap kejadian yang di Solo dan sebagainya berimbas kepada daerah lain. Nah, kepolisian memang melihat ini adalah sesuatu yang harus diantisipasi dengan cara-cara kita harus mengantisipasi berbagai tugas-tugas di lapangan, termasuk di lalu lintas. Karena ini berawal dari kejadian di lalu lintas dulu ditembak. Nah, anggota kalau tidak melakukan menghindar pada saat itu, ini mungkin akan mengakibatkan luka ataupun hal-hal yang berakibat fatal terhadap warga anggota. sipil menjadi korban. Tetapi karena memang Pak Al-Haidar, kalau Anda melihat mereka yang silakan Pak Frans, silakan dilanjutkan dulu. Ya, yang kami maksudkan bahwa memang bukan masyarakat yang ditembak, tetapi anggota kami yang dahulu ditembak. Nah, tetapi tidak mengenai dan kemudian anggota melakukan yang namanya konsolidasi terhadap Polres dan Polres melakukan kontak dan sehingga kita melakukan pengejaran. Dan berakibat dari pengejaran itu kan yang awalnya adalah mereka masuk ke pemukiman barulah berakhir di kontak tembak di kebun jagung. Nah, yang kesulitan kita di kepolisian ini adalah bagaimana caranya kita menyelamatkan masyarakat dulu, karena tugas warga kita ini sipil sebenarnya ya, bukan melenyapkan teroris, tetapi bagaimana warga sipil ini terhindar daripada kontak senjata itu. Ketika ada tindakan-tindakan tegas dari aparat. Pengertian kepada Pak Frans, ke Pak Al-Haidar terlebih dahulu. Betul, Pak Al-Haidar, dengan Anda melihat bahwa ada penangkapan kemudian dilumpuhkan, apakah ini ketika ada 6 ditambah 2 tanggal 7 dan 8 begitu, apakah ini kemudian juga dianggap mampu melumpuhkan jaringan, sel-sel jaringan kecil di bagian timur Pulau Jawa, kalau disebut mereka berada di daerah Pulau Jawa? Ya, sebenarnya secara kuantitatif memang setiap sebuah serangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap kelompok teroris itu merupakan kerugian ataupun kekalahan dari kelompok teroris itu. Makanya mereka kemudian melakukan tindakan serangan balas ataupun tindakan yang mereka anggap sebagai sebuah serangan dan juga sebuah istishad juga. Artinya itu bagian dari pemahaman ideologi mereka bahwa menyerang balik itu adalah bagian dari jihad juga. Jadi saya kira ini adalah tindakan yang biasa yang diambil oleh kelompok-kelompok teroris yang. Ada 2 poin yang paling penting tadi soal balas dendam yang sering dilakukan oleh kelompok-kelompok ini ketika mereka diberikan tindakan tegas, dan yang kedua adalah mengenai deradikalisasi justru dipertanyakan ketika mereka adalah orang-orang lama yang kemudian menjaring orang-orang baru untuk kemudian bergabung dan akhirnya melakukan aksi-aksi teror. Bagaimana upaya deradikalisasi yang selama ini sudah dilakukan oleh banyak pihak? Nanti saya akan tanyakan kepada Pak Al-Haidar, namun kita harus jeda. Tetaplah saudara di Kompas.